Halo, saya Bam. Kembali lagi bersama saya di Teman Cerita 23. Siapa yang tidak mengenal Apple? Brand teknologi dengan produk gadget ini laris di pasaran dunia dan mudah ditemukan di sekitar kita. Apple didirikan oleh pria bernama Steve Jobs dan rekannya Steve Wozniak. Melansir situs Britannica, Stephen Paul Jobs atau dikenal dengan nama Steve Jobs lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1955 di San Francisco, California, Amerika Serikat. Steve Jobs dibesarkan di Cupertino, California oleh orang tua angkatnya. Seperti anak muda pada umumnya, Steve Jobs ini memiliki banyak ketertarikan untuk mencoba banyak hal, meskipun sebenarnya dia tertarik pada teknik. Sempat kuliah hingga akhirnya keluar. Meski memiliki ketertarikan yang kuat pada teknologi, Steve Jobs bukanlah pembelajar yang betah pada sistem pendidikan formal. Ia pernah mengenyam pendidikan tinggi di Reed College di Portland, Oregon. Namun, hanya bertahan satu semester Jobs memutuskan keluar. Lalu pada awal 1974, ia bekerja di Atari Corporation sebagai desainer video game dan saat uangnya terkumpul ia pergi ke India untuk mendalami Buddhisme. Awal mula pendirian Apple. Pada musim gugur tahun 1974, Jobs kembali ke Silicon Valley dan berhubungan kembali dengan Stephen Wozniak, teman masa SMA yang saat itu bekerja untuk perusahaan Hewlett-Packard. Saat itu desain Wozniak ditolak oleh Hewlett-Packard dan dengan kemampuannya dalam mendesain papan logika komputernya sendiri, Jobs pun menyarankan untuk memulai bisnis bersama pada tahun 1976. Apple I pertama kali dibuat di kantor pertama Apple yaitu garasi keluarga Jobs. Kantor ini dibangun dari uang yang diperolehnya dengan menjual minibus Volkswagen milik Jobs dan kalkulator milik Wozniak yang dapat diprogram. Setelah itu, dibuatlah Apple II yang dirancang oleh Wozniak dengan model yang lebih baik dari yang pertama. Apple II yang dirancang oleh Wozniak ini dilengkapi oleh keyboard dan casing plastik diatur lebih ramping untuk membungkus unit. Jobs kemudian berhasil memperoleh pembiayaan, distribusi, dan publisitas untuk perusahaannya. Akhirnya, Apple Computer didirikan pada tahun 1977 yang mana tahun yang sama ketika Apple II diselesaikan. Mesin ini pun sukses, bahkan pada tahun 1981 Apple menawarkan saham publik yang memecahkan rekor. Lalu pada tahun 1983, dalam waktu singkat Apple masuk dalam majalah Fortune 500 daftar perusahaan top Amerika. Produktivitas kerja ala Steve Jobs. Selama masa hidupnya, Jobs tak hanya meninggalkan kejayaan Apple saja, namun juga sebuah produktivitas kerja yang bisa ditiru. Mengutip dari situs Time, Steve Jobs memiliki beberapa cara dalam menjalankan bisnis dan perusahaannya agar terus maju. 1. Mengadakan rapat dengan orang berkepentingan. Ken Segall, kolaborator lama Jobs menulis dalam bukunya, Insanely Simple, menceritakan bagaimana rasanya bekerja dengan Jobs. Saat itu Jobs hendak mengadakan rapat mingguan dengan biro iklan Apple. Jobs saat itu melihat orang baru dan menanyai siapa dia. Orang ini adalah Lori yang merupakan bagian dari proyek pemasaran yang diundang ke rapat ini. Jobs yang merasa tidak membutuhkan orang dari proyek pemasaran pun meminta Lori keluar. 2. Memastikan selalu ada yang bertanggung jawab di setiap proyek. Adam Lasinski, seorang reporter dari Fortune menyelidiki budaya Apple. Terdapatlah beberapa proses yang membuat Apple menjadi perusahaan paling bernilai di dunia. Salah satunya adalah pola pikir akuntabilitas yaitu proses menerapkan adanya setiap orang yang bertanggung jawab atas setiap hal. DRI adalah istilah yang diberikan untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab pada proyek tersebut.
Nama Dri akan kerap muncul pada agenda rapat, sehingga semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab. 3. Tidak menggunakan PowerPoint dalam rapatnya. Walter Isaacson, penulis dari biografi Steve Jobs, mengatakan bahwa Jobs membenci presentasi formal. Dia lebih menyukai pertemuan tatap muka yang bebas. Jobs akan mengadakan pertemuan tanpa agenda dengan tim pemasaran dan periklanan setiap Rabu sore. Jobs melarang adanya slideshow dalam rapatnya karena ingin timnya berdebat dengan penuh semangat dan berpikir kritis tanpa bergantung pada teknologi.